seringkali tidak janjian, tapi seringkali saya dan Vicky atau pemimpin-pemimpin pujian bisa menemukan nyanyian entah ilustrasi yang sama, ya. Nah, tadi di waktu pembukaan ibadah ini, pemimpin pujian mengungkapkan sebuah cerita yang ingin saya ungkapkan sebenarnya, saudara. Tapi karena tahun ini kita merayakan di penanggalan Chinese, tahun apa, saudara? Ayam apa? Ayam mas. Ayam mas katanya, ya. Ada nggak ayam mas, ya? Mas ayam, ya. Iya. Jadi karena tahunnya tahun emas, tahunnya tahun ayam, maka yang komplain bukan anak babi sebetulnya, anak ayam. Anak ayam itu tanya pada induknya, mak, katanya begitu. Nah, manusia itu tuh enak ya, keren jadi manusia katanya. Namanya banyak. Ada Susanto, ada Lilis, ada Thea, ada Marjuki, ada Marhali, ada Vivian. Wah, namanya banyak, ya toh? Ada yang namanya Bill, ada yang namanya Todd. Wah, namanya banyak sekali, ya. Tapi kenapa nama kita cuma satu, ayam, katanya begitu. Gak adil, katanya begitu. Jadi bukan babi, karena ini tahun ayam ini, Vicky. Jadi yang tanya itu anak ayam ke emaknya, gitu. Lalu maknya putar otak, terus dia mengatakan, gini loh nak masalahnya, katanya begitu. Memang manusia itu punya nama banyak, keren. Kita cuma punya nama satu, tapi jangan salah, katanya begitu. Manusia hidupnya banyak nama, tapi kalau sudah mati namanya cuma satu, yaitu mayat, katanya begitu. Tidak ada disebut apa begitu, tidak ada, ya semua mayat, katanya begitu. Nah, kalau kita setelah mati, keren, namanya bervariasi. Ada KFC, ya kan? Ada apa lagi? Ayam goreng kalau di Indonesia Suharti, Bobrek, macam-macam. Ya toh? Ada McD, ada apa lagi? Banyak sekali, ya toh? Bahkan ICC favoritnya apa namanya? Ayam goreng Popeye. Ya, namanya macam-macam. Sebetulnya cerita ini cerita lelucon, saudara, tapi memberikan makna. Artinya begini, saudara. Jikalau kita yang disebut sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi, kalau selama kita hidup ini tidak memberi makna yang sungguh-sungguh atas hidup kita, saudara, maka semuanya yang tidak bermakna kalau meninggal disebut mayat. Tidak ada lagi gunanya. Iya. Sebab ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading. Masih ada yang berharga. Macan mati meninggalkan gelang, artinya kulitnya itu mahal sekali. Kalau manusia, giginya laku, kulitnya laku, enggak laku, disebut mayat. Oleh sebab itu manusia apa yang berguna? Manusia meninggalkan apa kalau dia meninggal? Meninggalkan nama. Nama, dengan nama itu orang mengenang. Oh, dia ini selama hidupnya, ya. Kita mengenal Presiden Amerika sudah berapa sekarang? 45. Baru 45. 45, ya, 45. Tapi saudara hafal semuanya 45-nya? Enggak kan? Berapa yang hafal? Ayo, siapa yang terkenal? Siapa? Abraham Lincoln nomor 1. Padahal dia nggak memerintah panjang loh, dia dibunuh loh. Tapi namanya itu keluar sampai dari Amerika. Luar biasa, Abraham Lincoln. Washington, waduh, Franklin, Roosevelt. Wah, saudara, manusia itu meninggalkan nama bila selama dia hidup, itu hidupnya bermakna bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga sekalipun yang tidak bermakna itu dilupakan orang karena dia cuma mayat. Tetapi Lincoln, tetapi Franklin, Roosevelt dan sebagainya, itu nama-nama besar. Ada nggak?
Presiden Susanto? Di Indonesia? Tidak ada, belum. Kalau famili saya ada kakak dan adik, Soekarno, Soeharto, kan semua Su, ya toh? Begitu, saudara. Mengapa, saudara? Ya. Nah, saudara, tahun ini kita memperingati tahun baru. Chinese itu tahun baru ayam. Di dalam Alkitab ada 2 ayat yang berbicara tentang ayam, saudara. Ini yang ingin saya ajak saudara untuk melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Yang pertama yang kita baca tadi, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini keluhan Tuhan Yesus kepada Yerusalem. Ya. Katanya nabi-nabi itu tidak akan dibunuh kecuali di Yerusalem. Aneh sekali, Pak. Padahal Yerusalem itu disebut pusat ibadah, kota Allah. Tetapi mengapa justru di Yerusalem itu nabi-nabi Tuhan dibunuh? Terus karena disitulah Tuhan Yesus mengeluh. Dia mengatakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, penduduk Yerusalem. Tuhan mengeluh secara dalam, aku rindu berkali-kali mengumpulkan anak-anakmu. Dan digambarkan kerinduan Tuhan itu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Itu yang dicatat Alkitab. Yang kedua, juga dari Lukas, saudara, yaitu menjelang akhir sebelum Yesus ditangkap. Ya, Yesus mengingatkan kepada Petrus, murid yang dikasihnya, ayo kamu berdoa sungguh-sungguh supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Tetapi Petrus dengan sombongnya mengatakan, oh Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan Kau. Aku akan membela Engkau. Kalau semua murid ini pergi daripadamu, aku tetap mengikut Engkau. Sekalipun masuk penjara, aku tetap mau ikut Engkau. Katanya dia begitu galak sekali, hebat sekali Petrus ini. Dia mendeklar pengakuannya di depan murid-muridnya. Murid-murid yang sudah ketakutan karena kok Yesus itu terus membicarakan tentang kematian, tentang pergi ke Yerusalem dan mau disalib. Sampai Petrus mengatakan, enggak Tuhan, aku mau membela kamu. Oleh sebab itu ketika Petrus sombong, Tuhan Yesus mengingatkan Petrus, Petrus berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi dia pakai ayam lagi, saudara. Ya, oke, saya mulai dulu dengan, kalau saudara lihat ada nggak di menara-menara gereja ada gambarnya ayam, sehingga disebut menara ayam atau gereja ayam. Di Jakarta ada gereja ayam ya. Dan itu bukan cuma di Indonesia saja, di banyak negara dan di Amerika ini banyak gereja ayam. Ya, di atasnya menara itu ada gambar ayam. Nanti itu juga untuk menunjukkan kalau angin bertiup kemana ayamnya belok ke sana kemari. Ya. Nah, apa saudara maknanya? Simbol ayam di menara gereja adalah simbol gereja yang paling tua. Abad-abad permulaan pada waktu gereja Tuhan didirikan, menjadi setelah kekristenan menjadi agama resmi di Romawi, saudara, banyak sekali menara-menara gereja itu memakai simbol ayam. Artinya apa, saudara? Ayam bila berkokok, dia melambangkan datangnya pagi hari, saudara. Nah, kenapa kok di menara gereja ada simbol ayam? Karena ingin menunjukkan bahwa Kristus Yesus itu tidak mati, tidak tinggal di dalam kubur yang gelap, tetapi pada pagi hari, di hari pertama minggu itu, dikala ayam berkokok, di sanalah Kristus Yesus yang mati menanggung dosa umat manusia itu bangkit kembali dan menang. Mau dikalahkannya,
Anak Allah tidak tinggal di dalam kematian, tetapi dia bangkit dan menang. Jadi simbol ayam berkokok itu adalah simbol Kristus Yesus sendiri, yang disebut sebagai putra fajar, putra terang. Itu sebabnya saudara, gereja-gereja kuno pada zaman dulu itu selalu membangun gerejanya itu bentuknya menghadap ke timur. Kalau jemaat itu masuk beribadah, itu menghadap ke timur. Gerejanya menghadap ke barat, sebab kan orang duduk menghadap ke belakangnya. Nah, imam yang menaikkan ibadah, memimpin ibadah, itu membelakangi jemaat, nggak seperti begini, dia membelakangi jemaat, menghadap ke timur. Itu simbol bahwa jemaat di dalam ibadahnya selalu menanti-nantikan, ya Kristus datanglah, datang untuk kedua kalinya. Sehingga mereka selalu menggambarkan bahwa kita ini hidup di dalam penantian akan kedatangan Kristus kedua kalinya. Itu makna daripada ayat menyongsong datangnya matahari pagi. Sebab ketika matahari itu bersinar, maka kegelapan itu lenyap. Saudara, menara gereja itu juga melambangkan pengharapan. Kita memang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita memang sudah ditebus oleh Kristus, tetapi kita masih diutus oleh Tuhan hidup di dalam dunia yang berdosa ini, supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksinya untuk memberitakan bahwa keselamatan itu sudah terjadi di dalam Kristus Yesus. Kemenangan di dalam Kristus Yesus itu sudah terjadi, supaya setiap orang jangan hidup di dalam keputusasaan, tetapi hidup di dalam pengharapan, sebab gelap itu sudah lenyap dan mulailah terbitnya fajar yang baru, yaitu hadirnya Kristus Yesus yang menang. Saudara, malam hari adalah simbol daripada kegelapan. Dan orang-orang zaman kuno itu menganggap pada waktu malam itu setan iblis itu bergentayangan, katanya begitu. Pada waktu malam ketika manusia lengah, ketika manusia terlelap tidur, disitulah setan dan iblis gentayangan untuk mengganggu, untuk menjatuhkan manusia. Itu gambaran, imajinasi. Artinya bila setiap orang dia tidak sungguh-sungguh imannya dihidupkan untuk selalu berrelasi dengan Tuhan, dia tertidur, dia terlena, dia meninggalkan Tuhan, maka bayang-bayang setan, bayang-bayang kuasa gelap itu akan menguasai dia. Nah, ketika ayam jantan berkokok, maka iblis itu gemetar. Sebab ketika ayam jantan berkokok, maka itu lambang matahari mulai muncul, mulai menyampaikan sinarnya, menyampaikan kehangatannya. Dan itulah setan-setan takut dan gemetar. Gambarannya begitu. Nah, itu sebabnya ketika Yesus mau disalib, itu gambaran kondisi murid-muridnya itu seperti gelap dan gelap. Sehingga Yesus mengingatkan, kamu harus berdoa, harus sungguh-sungguh berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab kita ini dalam kondisi sedang kondisi malam, gelap, supaya kamu waspada. Tetapi Petrus dengan gagahnya dia mengatakan, aku tetap mau membela kamu. Aku rela masuk penjara demi engkau, aku memberikan hidupmu untuk engkau. Dan Yesus mengingatkan Petrus, kamu mesti hati-hati. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyanyikan aku 3 kali. Artinya apa? Janjimu yang kamu dasarkan dengan kekuatanmu sendiri, Petrus, itu tidak bertahan lama. Setiap orang yang membangun komitmennya untuk kepentingannya sendiri, maka tidak bertahan lama. Sebelum hari ini berganti, kamu sudah mengingkari komitmenmu.
sebelum hari ini berganti, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku. Oleh sebab itu, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa, supaya kamu tidak menyangkal Tuhan, maka berdoalah. Itu yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Dan karena Petrus menganggap tidak perlu berdoa, yang perlu kita itu memproklamirkan diri bahwa kita itu mampu mengikut Tuhan dengan setia, maka jatuhlah Petrus sebelum ayam berkokok. Sehingga di menara gereja ada simbol ayam itu untuk mengingatkan. Setiap orang yang lewat gereja selalu diingatkan, hati-hati, hidup kita mesti waspada. Jangan sampai kita itu lengah. Jangan sampai hidup kita tidak bergantung kepada Tuhan. Agar supaya kita terus-menerus mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sebab kita hidup di dalam dunia ini cuma sebentar. Sebentar lagi fajar menyingsing. Sebentar lagi Kristus Yesus yang menang, yang membawa kita orang-orang yang percaya itu hidup bersama-sama dengan Dia memasuki kerajaan sorga. Itu segera datang. Oleh sebab itu jangan lengah, jangan terlelap. Itu arti simbol yang ada di atas menara gereja, saudara. Saudara, ada ayat yang lain yang kita baca tadi, yang terambil dari Lukas pasal 13, ya. Nah, sebelum memasuki itu, ayam yang ada di menara gereja itu juga lambang bahwa ketika ayam berkokok, itu lambang apa, saudara? Kalau burung berkicau, dia sedang apa? Bernyanyi. Iya. Ayam itu jenis burung apa bukan? Ayam itu jenis burung. Iya. Dan cara ayam menyanyi ya berkokok itu. Di tetangga rumah istri saya di Klaten, saudara, di tetangganya itu ada ayam yang sangat khusus. Itu kalau berkokok itu indah sekali. Biasanya berkokoknya ayam itu kan cuma kukuruyuk, cuma begitu ya. Tapi ini bisa panjang sekali. Berkokoknya itu khas sekali. Itu ayam yang mahal sekali. Bisa suaranya itu bisa seriosa. Iya. Saking indahnya sampai dimasukkan dalam kurungan yang begitu bagus, saudara. Nah, ayam yang berkokok itu lambang dia memulai hari itu sebelum dia cari makan untuk memelihara anak-anaknya. Dia memulai dengan menyanyi, memuji Sang Penciptanya. Ayam adalah lambang itu, saudara. Memuji Sang Penciptanya. Sehingga kalau hidup kita ini dimulai segala sesuatu dengan memuji Tuhan, Sang Pencipta kita, maka hidup kita ini akan ringan menghadapi beban seberat apapun. Tapi coba, kalau kita bangun pagi, kita sudah merasa, aduh Senin, kerja lagi, ya toh? Mesti bangun pagi-pagi lagi, dingin lagi, aduh, iya. Maka sepanjang minggu itu hidup kita rasanya berat. Tapi bila kita memulai dengan, oh ya ini Senin, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku kesehatan, Engkau memberikan aku kekuatan, Engkau memberi aku semangat, Engkau memberikan aku pekerjaan loh. Gak semua loh orang di dunia ini pasti setiap hari dapat kerja. Aku hari ini diberi pekerjaan untuk bisa berangkat dengan tubuh yang sehat. Puji Tuhan, aku mau memuji Tuhan. Aku rindu agar supaya pekerjaan itu boleh aku persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, tentu dia penuh dengan semangat, saudara. Lihat sepanjang hari, ayam, saudara, itu binatang yang
cari makan sendiri. Kalau kerbau, kambing, domba itu enak, disediakan oleh yang punya, atau minimal yang punya itu memikirkan begitu. Tapi kalau ayam di Indonesia ya ini, bukan di Amerika, ya toh. Ayam itu cuma dilepas saja, cari makan sendiri di tanah, garuk-garuk begitu sepanjang hari untuk ngambil makanan di sana. Kalau dia dapat cacing yang panjang, biasanya kalau ayam ketemu cacing yang panjang, makanan yang banyak, apa yang terjadi? Saudara pernah tahu? Dibagi gimana? Ayam yang lainnya tarik-tarikan. Tarik-tarikan? Oh, cacingnya dibuat tarik-tarikan gitu ya. Saudara yang pernah pelihara ayam, karena saya itu gemar memelihara ayam pada waktu kecil. Kalau ayam saya itu ketemu, apalagi cacing yang gede itu, selalu dia panggil-panggil yang lain. Selalu panggil-panggil untuk terus dimakan bersama. Itu khas sekali, ya. Apalagi kalau induk ayam itu, saudara, dapat makanan ketika dia punya anak yang masih kecil, biasanya dia ramai sekali berkotek-kotek. Dia panggil anak-anaknya untuk ikut makan di sana, begitu. Ya. Ayam adalah lambang pencari makan yang rajin. Dia hidupnya tertib. Pagi-pagi dia membangunkan semua makhluk termasuk dia. Setelah itu dia cari makan sampai sore. Kalau sudah mulai gelap, ayam itu tertib. Selalu dia tidur. Kalau sudah gelap, selalu tidur. Makanya ada orang disebut rabun ayam. Rabun ayam artinya kalau sudah mulai gelap-gelap begitu gak kelihatan karena dia maunya tidur. Ya, tertib hidupnya. Pagi bangun, bernyanyi, cari makan dan sebagainya. Kalau sudah mulai gelap dia pergi tidur. Saudara, itu kehidupan ayam. Tapi hidup saudara dan saya tidak boleh jadi ayam. Kenapa? Kalau hidup kita hanya seperti ayam, hidup kita itu rutin. Pagi bangun, cari makan, kok korek-korek, malam tidur, besok bangun lagi, korek-korek, cari makan. Seperti ayam. Hidup kita lebih daripada itu. Karena kita, ya? Gak enjoy ya, begitu tuh ya? Oke, saudara. Nah saudara, yang terakhir, itu sangat indah sekali. Ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia tahu bahwa itulah perjalanan dia terakhir sebelum dia ditangkap. Nah, ketika dia mau masuk ke Yerusalem, saudara, dia melakukan banyak mujizat, menolong banyak orang yang sakit, menyembuhkan, mengusir orang yang kerasukan setan dan sebagainya. Orang Farisi datang menemui Yesus. Itu saudara bisa baca di Matius pasal 23. Dan mereka melarang, mengatakan, Yesus, kamu pergi dari sini cepat. Kamu dicari Herodes. Kamu mau dibunuh oleh Herodes. Jadi orang-orang Farisi ini mengintimidasi Yesus, mengusir Yesus, kamu pergi dari sini. Ya ditakut-takuti. Tapi Yesus mengatakan enggak. Ada waktunya. Dia mengatakan, kalau dia waktunya bekerja tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu. Sebab ada waktunya di mana dia harus pergi ke Yerusalem untuk ditangkap di sana dan dibunuh, sebab nabi-nabi tidak pernah dibunuh di tempat lain kecuali di Yerusalem. Jadi kalau dia harus pergi ke Yerusalem itu bukan karena musuh-musuhnya itu lebih hebat, tapi dia tahu bahwa Allah sudah menentukan dia pergi ke Yerusalem. Dia mau ditangkap, mau dibunuh di sana, bukan karena musuh-musuhnya lebih kuat, tetapi karena semuanya ada di dalam rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya, saudara, ketika Yesus ditolak oleh orang-orang Farisi, Yesus dengan sedihnya mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, sudah sangat lama aku rindu menantikanmu. Iya. Dia gambarkan seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya untuk menaungi anak-anaknya di kepak sayapnya. Tetapi mereka menolaknya. Saudara, saya ingat cerita ini, saudara, sangat indah
Dia mengatakan berkali-kali, bukan cuma sekali, berkali-kali, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu Yerusalem. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Ada yang pernah pelihara ayam sampai ayamnya bertelur lalu dibiarkan dierami sampai menetas jadi anak-anak kecil? Ada yang pernah pelihara ayam? Oh iya, beberapa ya. Ya, pengalaman saya, saudara, kalau sudah dierami beberapa minggu begitu, ayam itu menetas. Kalau sudah telurnya mulai pecah, induk ayamnya membantu supaya anak ayamnya keluar. Dan hebatnya anak ayam itu begitu dia keluar, saudara, nanti dia putar-putar agak jatuh sedikit gitu, tetapi kira-kira beberapa menit sudah bisa jalan dan bisa lari-lari. Iya kan? Anak ayam begitu lucu, ya. Induk ayamnya mengajari dia cari makan, mengajari dia lari ke sana kemari. Wah, anak ayam selalu mengikut induknya. Kalau agak besar sedikit, anak ayam sudah mulai berani bencar-bencar. Suatu hari, saudara, ayam saya mempunyai anak 20 ekor kecil-kecil. Ya. Dan pada waktu pulang sekolah, saya perhatikan dia. Kadang-kadang saya berikan beras untuk makan begitu. Wah, senang, rame sekali. Tapi tiba-tiba induk ayamnya itu teriak-teriak. Begitu. Dia panggil. Seperti dia bingung. Lalu anaknya datang semua ngumpul di bawah kepaknya begini. Sembunyi, tidak kelihatan. Begitu. Ya. Ada apa begitu? Lalu dia sambil mengerami anak-anaknya yang sembunyi gitu, dia memandang ke atas. Begitu. Ternyata di atasnya ada burung Raja Wali, ya, yang mau memangsa anak-anaknya. Induk ayamnya pasang badan menyembunyikan anak-anaknya untuk mengusir Raja Wali itu. Induk ayam itu ingin mengatakan, kalau kamu mau mengganggu anakku, hadapi aku lebih dulu. Kalau kamu mau mengganggu aku, lompati mayatku lebih dulu. Kira-kira mungkin begitu. Sehingga burung Raja Wali ini tidak jadi mengambil anak-anak ayam. Dia pergi meninggalkan ayam saya itu. Saudara, gambaran inilah yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Ketika Tuhan tahu bahwa umat Tuhan sedang hidup di dalam bahaya, umat Tuhan hidup di dalam ancaman dunia ini, manusia yang diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, tetapi meninggalkan Tuhan dan menuju kepada kebinasaan. Dengan penuh kerinduan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memanggil, untuk mengajak mereka datang kepada Tuhan, supaya mereka mengalami keselamatan, supaya mereka mengalami penebusan, supaya mereka mengalami kehidupan yang kekal. Nah, itulah gambaran Allah yang datang sebagai manusia di dalam Kristus Yesus, yang memanggil anak-anak manusia supaya berlindung kepadanya sehingga dia hidup di dalam keselamatan dan tidak binasa. Nah, Yesus menggambarkannya secara indah, seperti anak-anak ayam, seperti ayam, induk ayam memanggil anak-anaknya untuk menyembunyikan di kepak sayapnya. Seperti itulah Allah punya kerinduan. Tapi digambarkan bahwa mereka tidak mau. Saudara, ayat ini begitu indah, sebab ayat 34 itu kalau kita baca secara pelan-pelan dikatakan bahwa berkali-kali cinta Tuhan itu ditunjukkan dengan mengatakan berkali-kali Tuhan memanggil umat manusia itu supaya jangan binasa, supaya tidak hidup di dalam dosa dan binasa. Mengapa Tuhan itu memanggil berkali-kali? Karena aku rindu. Mengapa dia rindu? Sebab dia tahu bahwa manusia itu adalah anak-anaknya. Dia tidak ingin seorang anak pun binasa.
Dia merindukan semua umat manusia ini diselamatkan. Itu gambaran tentang ayam yang ada di dalam Alkitab. Cuma ada 2 kali ini, saudara, ayat. Oleh sebab itu, saudara, kalau banyak orang, ada orang yang mengatakan, wah tahun ini tahun ayam emas. Wah itu pengharapan besar. Orang Chinese itu bilang ayam emas itu artinya bukan ayamnya dari emas, tapi ayam yang bertelur emas. Wah. Saudara, gimana caranya supaya ayam itu selalu bertelur emas? Apa yang terjadi? Kalau saudara punya ayam lalu telurnya emas, yang saudara lakukan apa? Ayamnya digurung. Gimana? Ayamnya digurung. Ayamnya digurung. Kenapa ayamnya digurung? Telur kemana-mana nanti. Tidak pergi kemana-mana supaya tidak bagikan emasnya kemana-mana gitu ya. Iya, saudara. Gitu. Kalau saudara punya ayam bertelur emas, saudara, maka jangan cuma dinantikan telurnya saja, ya. Tapi peliharalah ayamnya, supaya kalau ayamnya itu sehat, dia tiap hari bertelur emas. Sebab ada orang, saudara, yang mendapatkan telur emas, dia senang setengah mati. Lalu saking senangnya dia setiap hari, dia menunggu supaya ayamnya bertelur emas. Sampai suatu hari dia tidak tahan untuk menunggu. Kok sehari cuma bertelur 1 sih? Mungkin di dalam ayam itu telurnya banyak. Disembelih ayamnya untuk diambil telurnya. Akibatnya selesai. Saudara, kalau Tuhan memberikan saudara berkat, kalau saudara diberi kesehatan, hidup ini, kalau saudara diberi pekerjaan, kalau saudara diberi keluarga, itu gambarannya seperti ayam bertelur emas, ya. Lebih kan, nilai pekerjaan, nilai kesehatan, nilai keluarga kita itu kan lebih daripada sebutir telur emas. Kalau itu lebih berharga dari telur emas, maka peliharalah ayamnya, jangan sampai mati, supaya selalu melahirkan telur-telur emas, saudara. Nah, ayat yang kita baca mengatakan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Apakah di masa depan hidup kita lebih baik atau lebih buruk? Apakah kita tinggal di Amerika ini, apakah hidup kita akan lebih bagus dengan presiden yang baru atau tidak? Kita tidak tahu. Yang jelas, saya di Amerika sudah menyaksikan 3 presiden, ya. Begitu. Tapi presiden yang diresmikan dan di demo di mana-mana saya baru lihat yang kemarin sampai sekarang. Ada banyak orang resah. Saudara, daripada kita resah terus, lebih baik berdoalah. Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi tentang masa depan Amerika, tentang masa depan kita, tentang masa depan dunia. Daripada kita mengutuki kegelapan, lebih baik bersama-sama nyalakan lilin walaupun kecil, lilin harapan, lilin doa. Kenapa? So, kalau Allah saja rindu, aku rindu mengumpulkanmu. Iya, karena kasih Allah. Maka mengapa kita takut menghadapi masa depan? Mengapa kita khawatir menghadapi masa depan? Sebab kalau kita sadar bahwa masa depan itu ada di tangan Tuhan, maka saudara, kita diminta untuk terus-menerus seperti Kristus mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh berdoa. Jangan sampai kita menjadi lemah dan jatuh, karena kita tinggal di zaman di mana kita hidup akhir zaman, di mana sewaktu-waktu Kristus akan segera datang. Mari kita menikmati tahun baru Imlek, tahun baru, tahun ayam,
Tahun berapa ada yang tahu saudara? 2538. 2000 berapa? 538. 2568 ya. Iya. Biarlah kita penuh semangat, penuh optimis, sebab Tuhan yang mengasihi dan memelihara kita itu Tuhan yang setia, akan melindungi kita. Mari kita mengambil saat itu sejenak. Mari kita mengambil waktu untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Sebab Tuhan selalu rindu mengumpulkan kita, melindungi dan menaungi kita dari segala mara bahaya dan yang jahat. Dan Tuhan juga rindu agar supaya hidup kita boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan rindu agar supaya hidup kita ini boleh dipakai untuk kemuliaan namanya. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami. Hamba-Mu ini berhenti berbicara, tetapi kami percaya firman Tuhan yang diberitakan dan ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah itu bertumbuh berlipat kali ganda dalam hidup kami, menghasilkan buah-buah kebenaran, supaya Engkau dipermuliakan atas hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami memohon, tuntunlah terus kehidupan kami.